dari PT Smektris Metalab. Halo, selamat siang Pak Surento. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Ya. Terima kasih. Kedengaran suara saya Ibu? Kedengaran Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak pada siang hari ini. Selama 30 menit ke depan, kami persilakan untuk menyampaikan presentasi Bapak termasuk sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya dan juga terima kasih kepada partisipan yang sudah join pada siang hari ini di technical presentation yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Mohon izin saya akan share screen ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya akan mulai presentasi yang saya akan sajikan pada siang hari ini. Kami dari PT Smektris Metalab ingin membagikan share knowledge untuk alat kami yang saat ini dengan topik kita saat ini OES, yaitu Optical Emission Spectrometer for Metal Quality Control. Jadi khususnya untuk analisa ya, untuk analisa pada saat kita masak ya, foundry atau casting ya, kita mau analisa kandungan apakah sudah sesuai komposisinya ya, sesuai dengan yang periodic chart ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu sebelumnya. Dan alat ini OES spectrometer itu sudah sangat populer sekali ya di kalangan pengecoran logam ya. Nah, untuk ini saya ingin memperkenalkan, mungkin juga Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya, Thermo Fisher Scientific prinsip kami ya, sudah lama juga kita mengageni dari merek Thermo Fisher Scientific. Oke. Sorry. Sepertinya ada kendala di sinyalnya ya. Kita nggak mau, saya lihat nggak ada apa, nggak bisa lanjut slide-nya. Halo, ya. Pak Surento, mungkin boleh kita yang share slide-nya, mungkin mau kita yang bantu share slide-nya Pak? Oke. Baik, berarti saya stop share dulu ya. Iya, baik. Bapak stop share, nanti kita bantu share. Baik, kami akan bantu share-kan ya Pak. Mohon ditunggu sebentar ya Pak. Ya. Silakan Pak, dimulai. Terima kasih ya, terima kasih Bu. Bisa slide selanjutnya Bu. Oke, ini welcome everyone dari kami ya, dari kami PT Smektris. Jadi saya di sini tidak sendirian. Kita bersama tim Smektris ya sudah ada semenjak tahun 1988. Ya, kami akan memberikan servis dan support yang terbaik bagi Bapak dan Ibu, dan ini sudah teruji juga ya. Silakan selanjutnya. Baik, kalau kita lihat dari sini ya, sampel yang akan kita analisa ada dua macam ya. Yang warna biru ada solid, yang warna merah adalah liquid ya. Untuk saat ini kita fokus kepada spark OES yang warna biru ya. Itu kalau kita lihat di bawahnya lagi range analisa dari kandungan yang bisa kita analisa seperti ya, di Fe base ya, itu ada karbon, silikon, mangan ya. Kemudian chrome itu kalau kita lihat range-nya, kalau lihat dari bawah itu kisaran dari 1 ppm sampai dengan mendekati 100% ya. Nah, untuk yang warna merah kita lihat ini warna untuk sampel-sampel liquid itu biasanya di aplikasi yang lain ya.
Bisa juga untuk yang alat XRF fluorescence itu untuk segala macam ya, solid, liquid, bisa kita analisa secara bisa juga dengan cepat ya. Selanjutnya Bu. Nah, apa sih kegunaannya untuk OIS ya, optical emission spectrometer ya. Pertama yaitu sangat cepat analisanya ya, untuk sampel yang conducting, artinya bisa dialiri oleh listrik ya, conducting solid. Jadi seperti metal ya, metal kan konduksi terhadap listrik ya. Nah, yang kedua bisa analisa secara simultan. Lebih dari 40 elemen sekaligus bisa kita munculkan analisanya ya, dan itu levelnya dari minor sub ppm sampai mendekati 100%. Itu termasuk juga analisa untuk bisa analisa fosfor, sulfur, karbon, nitrogen, ya, oksigen di low levels. Ya, untuk saat ini juga spektrometer kita yang model terbaru ISPAC dan juga sebelumnya yang 4460 itu bisa analisa untuk mencari tahu inclusion ya, inclusion dari sampel yang kita analisa simultan. Jadi pada saat kita tahu komposisi elemennya, secara bersamaan juga kita tahu inclusion, artinya faktor atau kandungan pengotor daripada sampel yang akan kita analisa. Ya, dan sampel preparation ini sangat cepat dan simpel, mudah sekali. Bisa menggunakan bubut atau bisa menggunakan grinder. Ya. Itu sangat cepat sekali. Kemudian hasilnya juga akurat, presisi, ya, stable, dan reliable. Ya. Kan kalau kita hitung cost operationnya dari investasi awal sampai itu umurnya sampai sekarang, ada yang 1988 kita pasang sampai sekarang juga masih bekerja dengan baik. Nah, itu kalau dihitung cost operation ini sangat rendah ya, dimana juga sampelnya bisa dihasilkan dengan cepat. Kemudian high instrument availability, instrumen yang sangat-sangat standby ya, artinya kita benar-benar apa yang kita mau saat itu hasilnya dengan cepat bisa tersedia. Ya. Kemudian ya tadi saya bilang long life dan robustness, itu ada alat kita yang sampai sekarang dari tahun 1988 masih bekerja dengan baik. Ya, kita hanya memberikan maintenance secara rutin. Kemudian juga untuk kebutuhan regulasi saat ini, ya, standar nasional Indonesia juga sudah memberikan regulasi ya, supaya sesuai dengan standar nasional. Kemudian juga dengan standar-standar dari luar ya, seperti ASTM, JIS ya, Japan International Standard, dan lain-lain, termasuk di Eropa atau Amerika, itu comply. Jadi OS yang kita pasang itu sesuai dengan standar yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini juga spektrometer bukan barang yang baru, ya, sudah sejak 1934. Jadi mungkin setiap foundry sekarang sudah punya juga ya untuk spektrometer ini. Oke, selanjutnya Bu. Untuk aplikasi apa OIS ini? Ya, pertama untuk primary metal producers, foundry, metal processor. Ya, nanti selanjutnya di slide ini juga saya akan jelaskan lebih detail melalui foto dan gambar yang lebih mudah dipahami. Itu dari metal processor, metal recycle, scrap, ya, dealers, service laboratory, kemudian juga university, research center, jasa lab, ya, komersial, dan sekarang yang lagi booming ya untuk precious metal, ya, kemudian smelter, ya, sekarang lagi booming. Nah, itu untuk kegunaannya di mana sebenarnya? Ya? Dia itu di proses control, kemudian final product quality control, research seperti di quality assurance,
yang biasanya menggunakan check inclusion sekarang sebelumnya itu pakai SEM yang butuh waktu lama atau mikroskop ya, kita kira-kira 4 jam, tapi dengan adanya optical emission spectrometer dari Thermo ini dengan model yang iSPAT itu bisa kurang dari 2 menit ya untuk mengetahui hasilnya. Kemudian juga untuk incoming material control, kemudian metal sorting. Terus apa aja yang dibutuhkan? Pertama, yaitu sampelnya harus konduktif, yaitu metal. Kemudian representative sampel, jadi sampelnya nggak banyak, kita ambil cuma sedikit. Seperti gambar di atas itu ada gambar furnace. Ya, kita ambil sedikit sampel, kemudian kita chill, ya. Kita chill sampai beku, kemudian baru kita haluskan permukaannya, kita analisa. Ya, itu kurang dari total analisa, total waktu kurang dari 5 menit. Oke, kita juga butuh referensi material. Jadi untuk memastikan alat kita apakah hasilnya sudah sesuai, ya, apakah alat kita bagus, ya, sesuai akurat, kita perlu namanya certified reference material. Oke. Kemudian juga kita perlu SOS, setting up sample, ya, untuk melakukan grid correction. Selanjutnya, Bu. Nah, ini di dunia untuk penggunaan OIS, ya, untuk masih didominasi oleh Fe base, iron dan steel, 68%. Kemudian aluminium base 29%, copper 16%, nickel, lead ya untuk material aki, kemudian zinc, kobalt, magnesium dan lain-lainnya itu masih kecil di bawah 3%. Ya. Nah, untuk inclusion analysis ya, yaitu analisa untuk yang non metalik itu masih 7%, tapi dari tahun ke tahun ini akan naik terus karena biasanya customer ingin lebih cepat hasil analisa inclusion. Apakah biasanya itu ada sampel, ada kertakan atau titik-titik yang kandungannya tidak sesuai dengan yang base Fe misalnya atau base aluminium. Nah, itu kita biasanya user pengen tahu inclusionnya apa nih kandungannya, ya, supaya nanti di final product bisa kita tulis, ya, kita proses lagi hasilnya lebih baik lagi, ya. Oke, selanjutnya. Nah, kadang-kadang suka bingung antara optical emission spectrometer dan XRF, ya. Jadi ambil simpelnya aja bahwa OIS itu untuk sampel yang metal, sampel metal, kemudian analisanya lebih cepat daripada XRF, ya. Kemudian analisa untuk inclusion analisis. Nah, itu secara general. Kemudian XRF sampelnya all type sample, ya, liquid, non konduktif, konduktif, ya, powder. Itu perbedaannya antara OIS dan XRF. Sekarang kita fokus ke OIS. Kita mensuplai alat-alat untuk model yang XRF. Ya, mungkin nanti lebih lanjut lagi di sesi berikutnya. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, ini beberapa aplikasi yang digunakan, ya, terutama OIS, optical emission spectrometer. Kita lihat di sini untuk pabrik foundry atau billet atau wire rod. Nah, kita tahu sekali bahwa produksi billet atau wire rod 24 jam, ya, 24 jam, 7 hari seminggu, dan itu nggak boleh stop. Ya, kalau stop nanti akan warming up lagi, dan itu menyebabkan cost-nya jadi naik. Nah, untuk itu kita juga support, kita juga dukung supaya pabrik berjalan 24 jam dengan menggunakan optical emission, di mana saat masak atau saat melting, ya, itu bisa dengan cepat sampel atau proses yang
dilakukan sekarang ini kondisinya, komposisi chemicalnya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, kalau tidak ya kita mesti ada tahap-tahapan selanjutnya supaya produk yang kita produksi itu sesuai dengan range, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, contohnya billet dan juga wire. Selanjutnya juga digunakan di casting iron. Ya, casting iron kan produksinya, prosesnya itu cepat juga ya. Jadi pada saat kita melakukan proses, kita mesti tahu komposisinya apakah sudah sesuai. Sama juga dengan koki ya, koki di restoran. Ya kita kan koki cicipin apakah keasinan atau kemanisan, ya sama. Nah, OIS itu kan lidah si koki. Jadi apakah meltnya atau leburan metalnya itu sudah sesuai atau belum gitu. Kalau belum, apa yang kita lakukan? Nah itu nanti bagian produksi yang akan memberikan treatment. Oke, lanjutkan. Juga digunakan di pabrik pipa, ya, baik itu seamless pipe atau rolling pipe. Ya. Itu banyak sekali juga customer kita sekarang yang menggunakan OIS dari sudah lama sekali, tahun 2000-an itu juga sudah pakai OIS. Ya, oke, lanjut. Juga untuk aluminium ingot, ya, smelter terbesar di Indonesia juga menggunakan alat kita. Ya, untuk yang aluminiumnya itu mereka produksi ingot dan juga produksi billet aluminium, di mana itu mereka prosesnya juga 24 jam sehari dan itu nggak pernah berhenti. Nah, kita mesti support, ya, nggak boleh ada berhenti 1 detik pun. Ya, oke, lanjut. Juga digunakan di aluminium extrusion, ya, dan juga aluminium foil. Ini pabrik di Cibitung itu yang memproduksi aluminium foil. Mereka juga menggunakan optical emission dari kami. Oke, lanjutnya. Nah, juga digunakan di die casting, terutama untuk automotive part. Ya. Nah, ini grup yang besar sekali, grup Apple dan juga yang lain-lainnya itu pasti juga menggunakan alat dari kami, ya, termasuk juga untuk yang timbal ingotnya, ya, untuk produksi aki itu mereka juga periksa kandungan PB-nya dan juga impurities chemical apa saja yang terkandung dalamnya supaya sesuai dengan range-nya mereka. Itu juga dengan pabrik pellet, ada banyak juga di daerah di Indonesia ini yang memproduksi pellet. Nah itu butuh juga alat yang cepat untuk analisa, ya, maka mereka menggunakan OIS. Oke, selanjutnya. Ini juga termasuk pabrik kabel industri. Ya, pabrik kabel ini baik tembaga ataupun aluminium itu kita mesti cek benar-benar ultra pure. 我现在是tembaganya mesti pure. 我们在排队吧？ 9 sekian persen, ya. Nah itu mesti pakai spektrometer yang benar-benar dapat mendeteksi detection limit yang sangat rendah sekali, ya, dan juga stabil. Karena kalau analisanya nggak stabil, misalnya analisa pagi, siang dan sore itu beda, kita udah nggak percaya lagi dengan alat kita. Jadi harus stabil, ya. Oke. Selanjutnya. Nah, yang sekarang ini banyak juga ya tin smelter di Pulau Bangka dan Belitung. Alat kita terpasang banyak juga di sana. Kemudian di area Sulawesi, nickel smelter, ya, ada beberapa alat kita, baik itu OIS dan XRF, dan juga sebagian di
Cilegon dan Banten, ya, smelter. Nah itu kita juga memberikan support yang terbaik. Oke, selanjutnya. Nah ini salah satu contoh experience dari tim Spectris. Ya. Kita selain domestik ya, di Indonesia, kita juga dipercaya oleh Thermo Fisher yang berkedudukan di Swiss itu untuk melakukan support ya terhadap negara-negara di sekitar Indonesia, ya. Misalkan di Southeast Asia, ya. Kemudian Taiwan, Korea, itu kita berikan dari Thermo diberikan privilege kepada kita ya, untuk membantu memberikan servis kepada negara sekitarnya. Ini salah satu contohnya yaitu di foundry di Vietnam, ya, yang ini foundry terbesar dengan kita pasang beberapa OES dan juga sampel preparation secara otomatis. Jadi automation semua. Jadi sampel datang itu otomatis masuk ke QC lab, kemudian dipreparasi secara otomatis melalui robot dan dianalisa oleh OES. Nah ini juga kita untuk industri poin 4 ya, itu yang ditekankan oleh pemerintah sekarang ini ya. Nah, kita akan memberikan support juga ya. Jadi artinya kita bisa memberikan support untuk memasuki industri 4.0 ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, oke, secara singkat saya akan menjelaskan bagaimana sistem spektrometer ini berfungsi ya, bekerja. Jadi sampel di sebelah kiri, ya, sampel ditembak ya, dengan elektrod mengandung listrik sehingga terjadi arcing, ya, sehingga mengeluarkan sinar yang masuk ke dalam spektro chamber. Ya. Dari spektro chamber dipisahkan sinarnya melalui grating. Nah itu tergantung dari unsur yang terkandung dalam sampel tersebut. Ya. Nah itu nanti akan dideteksi oleh detektor. Nah dari detektor diolah oleh elektronik, kemudian dibaca terakhir oleh komputer. Ya, oke, lanjut. Nah ini preparasi sampel yang biasa dilakukan ya sebelum melakukan analisa, yaitu kita melakukan menggunakan untuk yang sampel case iron biasanya stone grinding, ya. Kemudian steel yang low steel, nikel, cobalt, titanium alloy itu menggunakan paper grinding, atau non ferrous yang lain menggunakan preparasi sampel dengan milling machine atau mesin bubut. Ya, kita ratakan permukaan sampel yang akan dianalisa. Setelah rata atau bersih, kemudian kita masukkan ke dalam spektrometer dan kita analisa. Ya, oke, lanjut. Ini beberapa contoh sampel preparation yang kita supply. Ya, itu polyester dari Wheeler, kemudian mesin bubut atau milling dari Herzog, ya, dengan kualitas keduanya ini kualitas yang sangat baik ya, dan robust. Oke, lanjut. Nah, kita akan coba melihat video dari salah satu model EasySpark ya, OES EasySpark ya, silakan. Nah ini yang model EasySpark penstop kita letakkan di atas meja. Ya.
Nah, itu kita lihat sampelnya di tengah warna hitam, kemudian kita hold. Nah, itu proses integration. Juga table tanpa tools ya, kita buka, pasang lagi, lebih mudah untuk membersihkannya. Biasanya seminggu sekali gitu, tergantung banyaknya sampel. Kita juga ada namanya Processing Smart Argon Management, mana alat ini juga semua spektrometer itu menggunakan argon. Nah, di kita ada software namanya Smart Management. Softwarenya Easy Opsas juga sangat mudah sekali digunakan oleh trader. Nah, itu hasilnya kita lihat. Ya. Bisa juga diberikan optional standing spektrometer. Oke. Lanjutnya, oke. Kita masuk ke question and answer. Jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Curento atas presentasinya yang menarik pada siang hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab dan di sini kami telah mendapatkan satu pertanyaan dari Ibu Vega M. Pertanyaannya adalah, produk Anda seberapa tinggi tingkat akurasi pengukuran sampel analisisnya dan produk ini berasal dari mana originnya? Terima kasih. Silakan dijawab, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat jelas sekali ya pertanyaannya. Jadi produk ini berasal dari dibuatnya pabriknya di Swiss. Ya. Sekarang ada untuk produksinya baik itu XRF ataupun OIS. Sementara ini masih di Swiss ya, dari tahun udah lama sekali sih, tahun 80-an ya. Nah, kemudian tadi yang kedua, seberapa besar akurasi ya. Nah, kalau akurasi kita mesti lihat sampel yang mau kita analisa, karena beberapa aplikasi ya seperti Fe base, aluminium base, terus copper base, itu akurasinya berbeda-beda. Yang jelas bahwa makin rendah untuk akurasi ini, ya, akurasi ini makin baik ya, Bu. Ya. Baik. Terima sebagai kasih contoh, atas mungkin sebagai saya tambahkan lagi ya, mungkin sebagai contoh untuk aplikasi di industri kabel, ya, di mana dibutuhkan akurasi yang sangat tinggi dan precision terutama. Jadi untuk yang ultra pure copper itu customer menginginkan sesuai dengan standar mereka, terutama di JIS ya, Japan International Standard. Nah, itu sangat rendah sekali toleransinya. Nah, untuk alat kita, mereka sudah menggunakan alat kita, jadi untuk
analisa mendekati detection limit itu masih masuk. Ya. Baik, terima kasih Pak Surento atas presentasinya siang hari ini. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin masih melanjutkan diskusi mengenai produk dari PT Spectris Metalab, silakan menuju ke exhibitor showcase kami sehingga bisa terkoneksi secara langsung melalui fitur live chat and WhatsApp. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Surento atas presentasinya.